Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan aktivitas tetap lancar. Kembali lagi di channel opini kita yang selalu membantu kalian untuk memberikan informasi tentang desa. Di video sebelumnya kita sudah bahas banyak hal tentang atensi API, mulai dari cara daftar, cara cek, sampai kenapa bisa berhenti menerima bantuan. Nah, di video yang sangat penting ini saya akan bagikan 10 tips rahasia bantuan atensi API kalian tetap lancar, cair terus, tidak terputus, dan aman sampai anak selesai sekolah. Banyak penerima yang tiba-tiba namanya hilang padahal merasa masih belayak. Itu biasanya karena melanggar hal-hal kecil ini. Jadi simak video ini sampai habis ya. Sebelum lanjut, silakan like, share, komen, dan subscribe video ini agar lebih bersemangat lagi bagi-bagi informasi kepada kita. Nah, teman-teman, ini ada 10 tips agar bantuan sosial atensi API teman-teman tidak pernah putus untuk menerima. Tips pertama, pastikan data di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, selalu valid. Cek secara berkala minimal 3 bulan sekali. Pastikan NIK, nama, dan alamat sama persis dengan KTP dan kartu keluarga. Jika ada perubahan pindah alamat atau perubahan data keluarga, segera laporkan ke operator desa, kelurahan untuk diupdate di SISNJ. Data yang tidak sinkron adalah penyebab nomor 1 bantuan dihentikan. 2. Pastikan anak masih di bawah umur 18 tahun, belum lulus SMA SMK. Secara aturan resmi, bantuan diberikan sampai anak berusia maksimal 18 tahun atau sampai tamat SMA SMK. Atensi API itu bantuan untuk anak, jadi usia sangat menentukan. Jika anak sudah genap 18 tahun atau sudah lulus sekolah, sistem akan otomatis memutus bantuan. Tipsnya adalah jika anak masih sekolah tapi usia sudah mau 18 tahun, segera urus surat keterangan masih aktif di sekolah dari kepala sekolah untuk diajukan ke dinas sosial agar bisa diperpanjang. Tips ketiganya adalah anak wajib masih aktif sekolah. Bantuan ini bersyarat pendidikan atau condition cash transfer. Artinya, anak harus benar-benar bersekolah. Jika ada laporan dari sekolah bahwa anak sering bolos, keluar, atau drop out, maka bantuan akan dihentikan segera. Pastikan anak rajin masuk sekolah dan kehadirannya tercatat baik. Tips keempat adalah laporkan jika ada perubahan status orang tua atau wali. Atensi API diperuntukkan bagi anak yatim piatu atau yatim piatu. Jika ternyata orang tua yang meninggal dunia ternyata masih hidup, atau jika orang tua tunggal tersebut menikah kembali dan kondisi ekonominya dinilai sudah mampu, maka status kemiskinannya berubah. Wajib hukumnya melaporkan perubahan ini, jangan sampai ketahuan sistem lalu dicoret permanen. Tips kelima, hindari memiliki bantuan ganda. Catatan, seseorang tidak boleh menerima bantuan pembiayaan yang sama persis dari sumber berbeda. Pastikan anak tersebut tidak sedang menerima bantuan serupa dari sumber lain yang tumpang tindih. Misalnya, jika sudah dapat PKH komponen anak sekolah, kadang sistem mendeteksi sebagai bantuan ganda. Konsultasikan dengan pendamping sosial mana yang lebih menguntungkan dan mana yang harus dipertahankan. Tips keenam, pastikan rekening atau buku tabungan aktif. Seringkali, uang sudah cair dari sistem tapi tidak masuk ke tangan penerima karena rekening terblokir, kartu hilang, atau buku tabungan tidak aktif selama 6 bulan. Jadi, cek secara berkala rekening kalian. Jika menggunakan buku tabungan himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, pastikan tidak ada masalah administrasi. Tips ketujuh adalah hadiri undangan verifikasi dan kunjungan. Pemerintah melalui pendamping sosial
dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sering melakukan verifikasi rumah tangga. Jika ada petugas datang atau dipanggil untuk verifikasi data, wajib hadir. Jika tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa alasan jelas, status akan dinonaktifkan sebagai data tidak ditemukan. Tips ke-8, jangan menolak dibantu dengan alasan sudah mampu. Saat didata, jika petugas menanyakan kondisi ekonomi, jawab sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kadang jika kita menjawab sudah mampu, sudah punya usaha, punya tanah yang luas, maka sistem akan otomatis mengeluarkan nama kalian dari DTKS. Jawablah dengan jujur, namun tetap sesuai dengan data kependudukan. Tips ke-9 adalah tidak terdaftar di Padat Bridge. Pastikan data kalian tidak bermasalah di sistem Padat Bridge. Ini adalah sistem silang data dengan pajak, kepolisian, dan perbankan. Jika terdeteksi memiliki kendaraan mewah, rekening besar, atau membayar pajak tinggi, otomatis gugur. Inilah yang sering tidak disadari orang. Tips ke-10 adalah aktif komunikasi dengan pengurus atau di desa. Jarang kontak, jarang tanya, itu bahaya loh. Sering-seringlah bertanya kepada pengurus, pendamping sosial, atau staf di kantor desa tentang perkembangan data. Dengan berkomunikasi baik, jika ada masalah administrasi bisa segera diperbaiki sebelum bantuan dihentikan total. Nah, itulah 10 tips agar bantuan atensi API tetap lancar dan tidak terputus. Intinya adalah jaga data, jaga status sekolah, dan komunikasikan setiap adanya perubahan. Semoga video ini bermanfaat dan bantuan kalian selalu lancar. Kira-kira teman-teman ada masalah apa dengan atensi API-nya? Tulis di kolom komentar ya. Jadi cukup sekian dulu. Salam dari Opini Kita. Sampai jumpa.